Menghidupi dirinya sendiri. Bab 168. Bukankah ini karena dirimu? Perlina mengangkat tangan memegang rambut panjang yang ada di depan dadanya, berkata dengan sangat elegan. Aku adalah nona besar. Undangan seperti ini pasti sudah dikirim ke rumahku. Aku bahkan sudah menyuruh pembantuku untuk membuangnya. Hanya bisa menyuruh mereka mencarinya kembali. Dia sebaiknya berharap belum dibuang ke kereta sampah. Kalau tidak, harus pergi mencari ke tempat pembuangan sampah. Iya, nona besarku. Darlin merasa lucu dan mengikutinya. Sudah selesai berbincang? Jasper mengetuk pintu dan masuk. Perlina dengan tidak puas berkata, kesabaranmu hanya sebatas ini ya? Bukankah tugasmu kali ini adalah mewawancaraiku? Aku sudah mengosongkan waktu siang ini untukmu, kata Jasper. Perlina melihat tatapan mempermainkan Darlin. Wajahnya terlihat malu dan menjerit. Diam, tidak bicara, tidak akan ada yang mengataimu bisu. Darlin menggunakan tangannya yang terluka menutup telinganya dan berkata, aku tidak mendengar apapun. Kalau kamu tidak bersedia, baiklah, aku akan menyuruh orang untuk menolaknya. Jasper berkata dengan tatapan mempermainkan. Kalau kamu berani menolak, aku akan membakar rumahmu. Perlina dengan marah berkata, bercanda. Itu adalah bonusnya bulan ini. Mengatakannya membuat hatinya sakit. Tidak tahu apakah kakek sudah pikun atau apa. Dia bahkan mendengar gosip orang dan memblokir semua kartunya. Memintanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau dulu hanya masalah gampang, tapi sekarang dia hanyalah seorang editor kecil. Ditambah dengan bonus tahunan dan bulanan, setiap bulannya kantongnya sudah lebih bersih dari wajahnya. Perlina tidak berani menggunakan kehidupan tenangnya untuk beberapa bulan sebagai lelucon. Kesayangan yang ada di garasi masih menunggunya memberikan perawatan. Selamat datang. Kalau bisa membuatnya datang membakar rumah, Jasper lebih bersedia memilih ini. Tatapan Perlina bersinar, mendengus. Keluar. Permisi, apakah kalian sedang bermesraan di hadapanku? Walaupun aku tidak terlalu keberatan, tapi sebentar lagi suster akan datang membereskan kamar ini. Darlin menatap ke arah jam yang tergantung. Mendengar nada bicara ini, tidak seperti tidak keberatan. Perlina seperti kucing yang ekornya dipijak. Dengan suara yang nyaring berkata, siapa yang sedang bermesraan dengannya? Darlin, apakah kamu adalah temanku? Sudahlah, aku tidak akan mengatakan lagi. Apakah kita sudah bisa pergi sekarang? Darlin langsung membuang gerakan menyerah. Dalam hati merasa, kalau tidak peduli, kenapa reaksinya begitu heboh? Ayo, tentu saja. Perlina juga tahu kalau reaksinya itu berlebihan. Dia pun melototi pria yang tersenyum padanya. Tidak berhati-hati melihat rasa memanjakan di tatapannya. Hatinya pun bergetar. Segera berpura-pura tidak melihatnya dan memindahkan tatapannya. Setelah Jasper mengantar mereka, dia pun pergi sibuk. Mengenai wawancara, dia menyuruh Perlina datang mencarinya malam ini. Darlin menganggukkan kepala dengan penuh makna berkata, malam hari? Wah, itu benar-benar adalah waktu yang bagus. Bagus kepalamu, aku tidak akan pergi. Kalau meninggalkanmu sendiri, aku tidak tahu apakah seseorang akan... Perlina berkata sampai setengah merasa ada yang salah. Melihat tatapan aneh Darlin, dia pun mengubah topik.
Si Derek semalam saat pergi dia memperingatiku harus menjagamu baik-baik. Mengungkit anak perhatiannya itu, kecurigaan di tatapan Darlin berubah menjadi lembut. Lina, apakah Derek sedih? Tatapan Perlina seperti untung saja. Hampir saja membocorkan perjanjian dia dengan Yos. Bagaimanapun, dia sudah menerima biaya perlindungan darinya. Dia harus bertanggung jawab. Tentu saja tidak perlu si rubah itu mengatakan. Dia juga akan membantu. Tapi karena dia begitu mengancam, jadi dia pun menyetujui dengan sedikit syarat. Hal ini tidak perlu dikatakan dengan begitu jelas lagi. Mendengar pertanyaan Darlin, dia dengan santai menjawab. Derek tidak sedih, dia juga sudah lama tidak bertemu dengan nenek. Aku mengatakan padanya, setelah kamu selesai sibuk akan pergi melihatnya. Baguslah kalau begitu. Mengetahui Derek tidak sedih, Darlin pun menjadi lebih lega. Kantor pengacara sudah membantumu menjadi alasan, menyuruhmu untuk keluar kota sejenak. Jadi kamu berdiam saja di sini. Perlina mengambil pir dari meja dan menggigitnya. Air buah mengalir keluar dari mulutnya. Dia buru-buru menarik tisu dan mengelapnya. Maksudmu adalah menyuruhku terus berdiam di rumah seperti tahanan sebelum semua masalah selesai? Darlin langsung mengerti ucapan Perlina. Bukankah menyuruhnya untuk tidak boleh pergi kemanapun? Apa bedanya dengan di penjara? Perlina menyodorkan jari telunjuknya dan digoyangkan berkata, No, ini lebih baik dari di penjara. Apakah kamu pernah melihat penjara yang begitu besar? 2 kamar, 1 ruang tamu, televisi, komputer, wifi, dan juga bisa memesan makanan. Sangat efisien. Selain keluar. Kalau begitu, tolong Nona Perlina jelaskan, apakah ini termasuk melarangku keluar? Dia bukan anak berusia 3 tahun dan bukan anak muda berusia 16 atau 17 tahun yang harus dilarang orang. Kalau kamu ingin berpikir seperti itu juga hampir sama. Perlina menggigit pir, merasa ada yang salah dengan tatapan Darlin. Tersenyum berkata, Sebenarnya aku merasa ini tidak ada buruknya kan? Darlin berkata, Tidak ada buruknya. Bagaimana kalau kamu ikut merasakannya bersamaku? Tidak, aku adalah orang yang memiliki tugas. Perlina terdiam sejenak. Dengan nada yang berat berkata, Darlin, kamu tidak tahu sudah diawasi oleh siapa. Di luar itu sangat berbahaya. Kamu berada di sini akan sangat aman. Baiklah, aku menyetujuimu. Darlin menganggukkan kepala. Perlina pun sangat senang. Tidak menduga Darlin begitu mudah diajak bicara. Kesenangannya tidak bertahan selama 1 menit. Darlin berkata lagi, Mulai dari sekarang, kamu pergi kemana, aku akan ikut kemana. Apa? Darlin, kalau kamu seperti itu, aku akan sangat sulit. Pekerjaanku berbeda. Perlina hampir saja melompat dari sofa. Dan sekarang kamu itu sedang terluka. Dia menggunakan tatapannya menunjuk tangannya yang dibungkus itu dan juga diplester. Darlin tersenyum menunjukkan giginya yang putih, tersenyum pada Perlina. Tenang saja, tanganku yang terluka, bukan kakiku yang cacat, tidak akan mencelakaimu. Perlina langsung merasa kacau. Uang Yos juga tidak begitu mudah didapatkan. Darlin, bukan aku tidak mau membawamu. Lihatlah, kalau kamu keluar sekarang, bagaimana kalau disentuh orang dan lukamu semakin parah? Aku tidak akan bisa.
tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Hampir saja dia mengatakan Yos. Darlene dengan aneh melihat teman baiknya. Cara bicaranya sangat aneh. Sudah 2 kali dia mengatakan dengan berlika-liku. Lina, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ah, Darlene, apa yang kamu katakan? Perlina tidak hati-hati dan tersendak air liur, memukul dada. Gawat, kenapa begitu sulit dibohongi? Apakah mudah baginya mencari uang? Perlina, kamu tidak apa-apa kan? Darlene tidak menduga reaksi Perlina begitu besar. Buru-buru menuangkan air untuknya.